Hai studymates, welcome back to Let's Study TOEFL Program. Perkenalkan, aku Akbar, dan selamat datang kembali di kelas TOEFL Structure and Written Expression bersama Let's Study. Dan di pelajaran kali ini kita akan tackle one of the most advanced but also one of the most important topics in the structure section, yaitu skills 11 and 12 tentang reduced clauses. Nah, materi hari ini teman-teman adalah tentang bagaimana teman-teman bisa meringkas atau memperpendek klausa. Jadi you will see this in a lot of academic writing and on the TOEFL test juga. It makes sentences more efficient, teman-teman, and sound more sophisticated. Jadi it can be tricky, but once you understand the pattern, you'll see it everywhere. So let's get started and let's go. We tackle the reduced clauses. Firstly, let's talk about reducing adjective clauses, teman-teman. Remember, kita kemarin juga udah sempat belajar tentang adjective clause. Jadi, an adjective clause describes a noun. A reduced clause says the same thing, just with fewer words, atau dengan kata-kata yang lebih sedikit, teman-teman. Tapi, gimana sih, Kak, cara kita bisa mengurangi kata-kata ini? So, there are two main rules, teman-teman. Dan itu semua tergantung kepada verb yang berada di dalam adjective clause-nya itu sendiri. Rule yang pertama, jika the clause itu punya verb ya, jadi dia punya be verb dulu ya. Jadi misalnya nih dia punya who, which, or that gitu, and that be verb gitu ya. Jadi kamu bisa sebenarnya kurangin aja ya, if who, which, or that the subject of the clause ya. Kalau followed directly by its verb, ya teman-teman bisa langsung omit aja, teman-teman bisa langsung buang gitu ya. Misalnya nih, the students who are waiting for the bus, bisa jadi the students waiting for the bus. Jadi kita udah berhasil nih membuang who are dalam hal ini ya. Jadi sebenarnya bisa langsung aja the students waiting for the bus are impatient, teman-teman. Dan ini sebenarnya juga bisa teman-teman pakai bukan hanya untuk active voice ya, untuk kalimat aktif aja. Tapi teman-teman juga bisa pakai ini untuk kalimat pasif juga. Misalnya di bagian yang bawah sini ya nih teman-teman ya. Misalnya nih, all the food which was eaten by the king becomes, bisa menjadi all the food eaten by the king, teman-teman. Jadi kita keluarin which was-nya karena kita bisa omit nih, kita bisa reduce the adjective clause karena walaupun formatnya berbeda atau ada yang kita kurangi, itu tetap artinya tetap tidak berbeda ya. Jadi kita akan kurangin which was-nya dan itu tetap benar, teman-teman. Rule number 2. If the clause does not contain a be verb ya teman-teman. Di case yang satu ini, teman-teman bisa juga menguranginya dengan menggantinya dengan verb ing ya teman-teman. Jadi di sebelah kanannya tadi kita udah nganuin yang ini, kita nganuin yang ini dulu. Jadi if the adjective clause does not have a be verb in it, kita bisa keluarin adjective clause connectornya dan change the verb kepada participle ing-nya teman-teman. Contohnya nih, the tenants who live in this apartment bisa menjadi the tenants living in this apartment, teman-teman. Jadi kita keluarin apa? Kita keluarin who-nya, live-nya ini kita ganti menjadi living, kita tambahin ing, verb ing-nya, dan itu tetap benar ya teman-teman. Important condition yang teman-teman harus ingat juga bahwa teman-teman hanya bisa mengurangi atau reduce the adjective clause jika konektor mereka ya teman-teman seperti who, which, that itu adalah subjek teman-teman dari klausanya sendiri. Nah, jadi ini harus diingat ya teman-teman. Jangan sampai teman-teman salah ya. Takutnya nanti kalau teman-teman hapus ternyata itu subjeknya malah jadi kekurangan subjek begitu ya. Dan one last thing juga teman-teman bisa sebenarnya move the reduced clauses nih yang di bagian bawah sini ya. Mari kita baca bersama ya. Jadi jika original clause teman-teman punya commas ya, misalnya nih punya beberapa koma gitu ya, dan itu non-restrictive teman-teman bisa pindahkan frasa yang dikurangi tadi dari reduced phrase itu ke bagian depan dari kalimatnya sendiri teman-teman. Misalnya, Irvin, a very safe city is a good place to live, itu bisa menjadi a very safe city, Irvin is a good place to live, teman-teman. Jadi jika tidak ada
koma ya. Jadi kalau misalnya tidak ada koma, jadi it is restrictive, teman-teman tidak bisa memindahkan itu. The reduced clause harus berada setelah the noun yang dideskripsikannya sendiri gitu ya. Jadi jangan sampai teman-teman kesalahan terus teman-teman moving itu, membuat itu dipindahkan padahal sebenarnya tidak ada koma sama sekali ya teman-teman. Jadi kalau tidak ada koma atau non restrictive restrictive gitu ya. Jadi teman-teman tidak bisa memindahkan itu ya teman-teman ya. Misalnya nih yang di bagian kanan. Teman-teman lihat, cities that have many parks are good places to live. Terus teman-teman harus ubahnya jadi having. Tapi teman-teman nggak bisa having many parks, cities are good place, itu nggak bisa teman-teman. Karena dia tidak ada koma, alias dia restrictive. Jadi kita tidak bisa ubah mereka atau kita pindah-pindahkan tuh nggak bisa gitu ya. Oke, next step kita lanjut teman-teman ke reducing adverb clauses. Logiknya sama teman-teman, cuma hanya dengan tambahan beberapa peraturan aja nih. Jadi teman-teman bisa mengurangi atau mereduce sebuah adverb clause untuk bisa menunjukkan hubungan antara dua ide atau two ideas ya teman-teman. Misalnya nih, teman-teman mau nunjukin adanya hubungan waktu, penyebab cause gitu ya, atau kontras perbedaan gitu ya, dengan lebih concise, dengan lebih pendek, itu teman-teman bisa pakai adverb clauses ini sendiri. Nah, condition yang sangat penting gitu ya, key condition yang teman-teman harus lihat di sini adalah teman-teman hanya bisa mengurangi sebuah adverb clause pada saat subject adverb clause itu sama dengan subject dari main clause-nya sendiri. Jadi the reduction process ini sama teman-teman. Teman-teman kurangin subjeknya dan the be verb-nya juga. Kalau tidak ada be verb-nya, teman-teman omit the subject dan change the verb into participle-nya, verb ing-nya ya teman-teman. Misalnya nih, when you are waiting for a bus, you need to be patient. Itu teman-teman bisa ubah menjadi when waiting for the bus, you need to be patient. Subjeknya akan you. Dan di sini verbnya adalah are. Nah, you itu sama teman-teman. Di sini kan di kalimat pertama nih. Ini kalimat pertama ya teman-teman ya. Ini kalimat yang keduanya. Nah, kalimat pertama yang ini teman-teman itu subjeknya you. Nah, di kalimat kedua juga di sini teman-teman subjeknya juga you. Jadi sebenarnya subjeknya sama. Jadi teman-teman bisa hapus aja you are-nya ini. Nah, di situ karena inilah artinya mengapa tadi aku bilang bahwa teman-teman bisa omit the subject dan apabila memang subjeknya dalam dua kalimat itu sama ya teman-teman. Jadi kita bisa reduce ini. Nah, setelahnya ini bagian yang paling tricky nih teman-teman. Kemampuan untuk bisa mereduce adverb clause itu sometimes depends on the connector juga teman-teman. Satu yang pertama adalah active only connectors ya teman-teman. Jadi teman-teman seperti kata-kata after, before, since, while gitu ya. Teman-teman hanya bisa mengurangi klausanya jika verbnya itu aktif teman-teman. Jadi dia bukan kalimat pasif ya. Misalnya nih, before they went to the mall, they put on comfortable shoes. Pasifnya, before they were driven to the mall, they drank some coffee gitu ya. Nah, atau before they went to the mall di sini they put on comfortable shoes, tinggal kita hapus they-nya ya di sini karena tadi mereka sama they dan they gitu ya. Jadi teman-teman jadi before going to mall they put on comfortable shoes itu bisa. Tapi kalau dalam pasif ya, yang pasifnya before they were driven to the mall they drink some coffee itu nggak bisa diubah jadi before driven to the mall. Itu nggak bisa ya teman-teman. Jadi teman-teman nggak bisa omit atau nggak bisa mengurangi reduce clauses-nya jika teman-teman dalam hal ini ketemu sama kalimat yang pasif. Oke? Pokoknya hanya yang aktif. Jadi kalau before driven itu salah kalau dalam hal ini. Oke, nomor 2 ya teman-teman. Nomor 2 yang teman-teman wajib ingat juga adalah passive only connectors. Nah, kalau yang tadi active only, sekarang passive only. Contoh kata-katanya apa kak? Contoh kata-katanya until, once, as gitu ya. Teman-teman hanya bisa mengurangi, mereduce kalimatnya apabila verbnya pasif. Contohnya, keep the food in the refrigerator until it is eaten. Jadi coba simpan makanan di kulkas sampai dia dimakan. Nah, bisa nih teman-teman kalau diubah ke reduce clause-nya tinggal ubah keep the food in the refrigerator. It-nya itu nggak perlu lagi. Jadi keep the food in the refrigerator until eaten itu nggak apa-apa. Tapi kalau aktif keep the food in the refrigerator until we eat it, terus keep the food in the refrigerator until eating it itu salah ya teman-teman. Itu nggak bisa.
Atau yang ketiga nih. Nah, yang ketiga itu teman-teman kalau ketemu kata-kata although, if, when, dan unless, itu teman-teman bisa pakai both ya, dua-duanya untuk aktif maupun pasifnya gitu. Nah, bisa nih teman-teman. Jadi, teman-teman bisa langsung reduce aja mau aktif misalnya di atas sini atau pasif di bawah sini, teman-teman bisa mengurangi itu. Jadi, ubah misalnya although he left, itu langsung diubah jadi although living gitu ya, karena he left jadi living. Kayak tadi yang pertama diubah jadi participle ing gitu ya, itu nggak apa-apa juga gitu. Dan buat pasifnya juga nggak apa-apa. Nah, untuk semua list 1, 2, 3 ini, teman-teman nggak perlu menghafalkan ini semua perfectly ya. Tapi teman-teman harus sadar aja, harus yakin bahwa ada rules ini sendiri gitu. Teman-teman harus ingat aja. Dan most common reductions yang teman-teman akan lihat itu biasanya dengan verb ing untuk aktifnya, atau dengan ed ya, atau verb 3 untuk pasifnya teman-teman. Jadi biasanya di sini teman-teman harus sering-sering latihan aja gitu ya. Oke, teman-teman bisa kerjain juga mini exercise-nya di sini sebelum teman-teman lanjut ke exercise berikutnya, yaitu pilihan ganda. Oke, kita masuk ke exercise-nya, yaitu pilihan ganda ya teman-teman. Teorinya udah selesai. Mari kita coba apply teorinya tadi ke beberapa pertanyaan TOEFL. Nah, teman-teman kita harus go through them one by one. Mari kita coba. Oke, nomor 1. The National Restaurant blah 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 Washington says that federal efforts to regulate workplace smoking would limit restaurants' ability to respond to the desires of their patrons. Nah, di sini teman-teman, main subjeknya yang mana? Main subjeknya adalah the National Restaurant. The National Restaurant. Tapi ini harusnya subjeknya tuh belum selesai teman-teman, karena di sini masih ada hurufnya yang huruf besar semua. Ini kan huruf besar semua. Ini nama asosiasi kan. Berarti emang ini association itu panjang. Berarti sebenarnya subjeknya the National Restaurant Association. Nah, verbnya yang mana? Verbnya says that teman-teman. Ini adalah verbnya. Yang ini adalah subjeknya gitu ya. Nah, reduce active clause sebenarnya. Full clause-nya mungkin menjadi the National Restaurant which is based in. Nah, kita remove dengan based in ya teman-teman harusnya sebenarnya. Tapi teman-teman ingat, based in kadang-kadang tidak perlu ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa aja langsung the National Restaurant in Washington gitu, bisa juga teman-teman. Jadi tidak ada lagi base-nya sama sekali, nggak usah nambah verb juga aman. Sebenarnya dua jawaban ini bisa benar, tapi kalau aku sih lebih prefer yang A, karena kan kita reduce ya, jadi mengurangi kalimatnya sependek mungkin, seefektif mungkin. Jadi harusnya associated in juga benar gitu ya, karena non-restrictive information gitu. Oke, teman-teman kita jawab nomor 2 ya. When blah 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 at high altitudes, water boils at a low temperature than at sea level. Nah, di sini teman-teman adalah reduce adverb clause teman-teman. The main subjectnya sendiri itu adalah water, dan the main verbnya adalah boils ya teman-teman. Jadi water ini adalah the main subject, boils adalah the main verbnya sendiri. Dan the subject of the first clause itu must also be water ya teman-teman, karena reduce clause ya, ingat ya, subjeknya harusnya sama gitu ya. Nah, teman-teman lihat nih the sentence when water, dilihat nih kira-kira pasif atau aktif ya gitu ya. When water is apa kira-kira gitu ya. Water boils, karena harusnya dipanaskan teman-teman, bukan memanaskan dirinya sendiri ya. Berarti pasif ya harusnya. When water is heated teman-teman, harusnya kan is heated kan, dipanaskan gitu. Nah, tapi reduce clause-nya gimana Kak kalau is heated, kalau mau di reduce? Nah, ini kan kata-katanya heat ya, dari heat gitu ya. Nah, kalau mau di reduce teman-teman ingat, kalau misalnya dalam pasif kalau mau diubah menjadi reduce, berarti kita tinggal buang verbnya aja, karena when heated jadinya ya teman-teman, when heated gitu, ketika dipanaskan gitu ya. Kita remove subjeknya apa sebenarnya, water kan, water, when water is heated kan, waternya juga kita hapus di sini, jadi when heated aja langsung. Jadi teman, jawabannya adalah B. Okay, questions number 3 teman-teman. In 1924, climbers George Mallory and Andrew Irvine attempted to scale Mount Everest, blah blah blah, the world highest peak located. Ya teman-teman. Nah, di sini the phrase after comma describes Mount Everest ya teman-teman. Jadi this is a non-restrictive clause. Jadi kita coba dulu nih teman-teman, optionnya masing-masing ya, kira-kira yang mana nih ya. Nah, jadi yang kira-kira kita butuhkan itu berarti adalah the mountain
apa gitu ya teman-teman. Karena di sini semuanya ada the mountain, the mountain, the mountain, dan the mountain. Jadi dia mau jelasin the mountain di Mount Everest-nya ini sendiri gitu. Nah, kira-kira the mountain in the world highest peak located kayaknya nggak mungkin ya teman-teman. Karena dia tidak menyatakan apa-apa dan langsung in gitu ya. It is the mountain, dia menambah subjek dan verb, ini otomatis udah salah. Is juga ada verb teman-teman, ini udah berarti salah. Kita cuma butuh konektor teman-teman dalam hal ini ya, untuk bisa menjadi klausa gitu ya. Nah, jadi teman-teman bisa pakai where gitu ya, the mountain where the world highest peak located gitu ya teman-teman. Jadi di sini sebenarnya seems to be a very flawed questions, cuma teman-teman bisa cek kembali gitu. Nomor 4, Arctic terns migrate vast distances and rest briefly blah 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 across the globe. Nah, sentence yang ini sebenarnya describes the actions of Arctic terns ya teman-teman. Jadi the blank sebenarnya di sini, this blank ini harusnya memang dia explain when they rest gitu ya. So kita butuh reduced adverb clause of time ya teman-teman. Jadi kita butuh yang waktu, tentang waktu. The full clause sebenarnya would be after they stop harusnya ya. After they stop gitu ya. Karena ini kan tentang stop semuanya nih. Kita lihat di bawah. Berarti after they stop sebenarnya the full clause. Tapi kan kita harus reduce ini. Jadi the subject they itu harusnya sama ya teman-teman dengan Arctic terns ini ya. Kan ini migrate subject verb. Berarti sebenarnya di sini subjeknya juga pasti they ya teman-teman. After Arctic terns stop gitu ya. After Arctic terns stop across the globe gitu misalnya teman-teman. Nah jadi kita harus ngapain nih? Dicari lah yang mana sebenarnya Arctic terns sama stop. Berarti tinggal kita ubah aja stop ini menjadi verb ing ya teman-teman. Ingat reduce clause-nya gitu ya. Jadi stop apa berarti after stopping ya teman-teman. Kenapa harus ada after juga? Karena kita butuh connectors-nya juga gitu ya. So when we reduce it, we remove the subject they atau the terns, dan kita change the verbnya stop into stopping gitu. Jadi after stopping gitu ya. Nomor 5, in 1969, the spacecraft Apollo 11 landed on the moon. Blah blah blah, human beings first set foot on another celestial body. Nah, di sini teman-teman, the phrase after the comma adalah adjective clause yang menjelaskan the moon sebagai sebuah tempat ya. Jadi kita butuh apa? Kita butuh konektor yang bisa mengintroduce klausanya tentang tempat. Nah, kira-kira klausa apa teman-teman? Atau konektor apa sih yang sebenarnya menyatakan tempat? Ya benar, where ya teman-teman. Kalau ingin menyatakan tempat itu kita butuh where. Nah, teman-teman di sini kita tinggal cari nih kira-kira yang ada where yang mana di sini. Ini nggak ada semua where. Sebenarnya udah kelihatan jawabannya adalah yang A. Kenapa yang A benar kak? The place where gitu ya correctly renames the moon as the place teman-teman. Jadi the place ini menggantikan kata-kata the moon. Ini nih kata-kata the moon yang ini. Nah, jadi itu kemudian didescribe dengan where human beings first set foot. Jadi bulan itu adalah tempat pertama manusia itu menginjakan kakinya di objek celestial yang lain gitu ya. Jadi teman-teman jawabannya adalah yang A. Number 6. Blah 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 on the walls of the cave for thousands of years, the paintings remain in remarkable condition. Nah, di sini kita punya main clause-nya yang mana teman-teman? Main clause-nya adalah the paintings remain. Ini adalah subject dan verb ya, teman-teman. So the phrase at the beginning sebenarnya menjelaskan apa? Sebenarnya adalah sebuah reduced adverb clause yang menjelaskan kenapa mereka remain in good condition. Nah, subjek dari clause-nya sendiri di sini kan the paintings, teman-teman. Berarti yang di sini juga sebenarnya subjeknya adalah the paintings karena harusnya kan subjeknya sama dengan yang di belakang gitu ya. Nah, the meanings sebenarnya harusnya pasif, teman-teman. Karena kan kira-kira kalau kata-kata yang ada di pilihannya kan preserve teman-teman, alias dilestarikan atau dirawat gitu ya. Painting tuh merawat dirinya sendiri atau dirawat teman-teman? Pasti dirawat kan, berarti dia pasif. Nah, berarti sebenarnya tulisan yang di sini the paintings yang lengkapnya adalah the paintings were reserved ya teman-teman. Nah, tapi sekarang kan kita lagi belajar reduce clauses, berarti kita harus kurangi. Nah, kita kurangi nih, kira-kira apa yang bisa kita kurangi? Kita hapuslah yang bisa kita hapus gitu ya. Biasanya subject dan verbnya sebenarnya bisa
hapus ya teman-teman. Ini preserve ya, bisa dihapus ya, berarti kita tinggal kasih preserve-nya aja gitu. Jadi the paintings were preserved, kita jadi preserve gitu ya. Nah, sebenarnya teman-teman, although they were preserved gitu ya, di sini we remove subject they ya, jadi living preserved only gitu ya. Jadi preserve itu bisa works perfectly as an introductory phrase gitu. Oke, kita lanjut ke nomor 7. Nomor 7, until blah 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 incorrect, astronomers had assumed that the insides of white dwarfs were uniform. Nah, kita punya main clause-nya yang mana teman-teman? Astronomers had assumed ya, subject dan verb perfectly ada di sana. The first part berarti ini adalah reduced clauses ya, reduced adverb clauses. Kenapa aku tahu itu adverb clauses? Karena ada kata-kata until ya teman-teman di bagian depan ini. Until bla 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 gitu ya. Misalnya nih, until something was proven incorrect gitu ya. Aku nggak tahu somethingnya apa gitu. Proven kan otomatis verb 3 karena dibuktikan ya teman-teman. Jadi di sini proof, di sini noun-nya, tapi verbnya adalah proof kan. Sedangkan kalau dibuktikan dia jadi proven, yang mana adalah verb 3-nya. Nah, jadi di sini kita perlu lihat bahwa kita harus cari passive reductions yang benar. Nah, yang benar yang kira-kira yang mana? The astronomers recently proven. Iya benar sih, nggak salah. Cuma kan kita carinya yang pasif ya teman-teman. Itu salah di sini. They juga salah karena cuma subject. Proof ini noun. Salah. Berarti jawabannya yang benar adalah they recently proven. Until recently proven incorrect gitu ya. Jadi recently proven bisa fits perfectly sesuai konteksnya juga. Nomor 8. Blah 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 in the highlands, the village enjoys cooler temperatures than surrounding areas. Nah, di sini teman-teman ada reduced adverb clause lagi di bagian depan. Main subjeknya adalah the village ya di kalimat ini ya, subject. Enjoys itu verbnya, teman-teman. Nah, the meaningnya lagi-lagi adalah pasif ya, teman-teman. Di sini karena tentang tempat. Di tempatnya di mana, situasi gitu ya. Situated itu adalah berada gitu teman-teman. Jadi tempat, situated. Nah, teman-teman harusnya kalimat depannya itu adalah the village is situated ya in the highlands. Itu yang lengkapnya sebenarnya harusnya teman-teman ya. Tapi kan ini kita belajar tentang reduce clauses. Berarti kita reduce situated-nya gitu ya. Nah, kira-kira gimana? Kita living this the village itu sebenarnya it kan, it is situated. Kita ubah sebenarnya verbnya menjadi apa? Situated ya teman-teman. Biar kita jadi reduce. Situated yang B. Situating salah teman-teman karena kalau dalam bahasa Inggris terletak ya, situated itu di passive voice. Jadi terletak, situated. They are itu nggak reduce teman-teman. Dan they juga salah karena village-nya cuma satu. Jadi ini plural dan kita nggak butuh plural, kita butuhnya singular. That situated kita nggak butuh that-nya lagi ya teman-teman. Jadi jawabannya udah pasti yang B. Yang number 9. Cockney salmon begin to deteriorate and die soon bla 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 at the age of 4. The blank sebenarnya udah kelihatan juga butuh adverb clause of time ya teman-teman. Adverb clause of time yang dia butuhkan karena at the age of 4 ini sendiri adalah waktu ya. Jadi the full clause mungkin the blank needs an adverb juga of time tuh karena explaining kapan sih mereka mati sebenarnya teman-teman. Jadi the full clause would be after they spawn ya, harusnya after they spawn gitu ya. Nah, tapi ingat teman-teman, they-nya refers to the salmon ya. Jadi after they spawn ini, nah day-nya ini kan refer to salmons. Nah, berarti day ini bisa kita omit. Berarti kalau kita omit, kita our rule kan after we can reduce an active clause. We remove the subject day and spawn change it to spawn to spawning ya kalau active spawning. Berarti jawabannya adalah after spawning gitu ya di sini. They spawn salah teman-teman karena nggak ada, ini semua salah juga karena nggak ada keterangan untuk dia menandakan adverbnya ya, afternya tuh nggak ada gitu, berarti kita udah pasti salah juga. Teman-teman harus hati-hati di sana. Oke, nomor 10. Small companies may take their goods abroad blah 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 by acquiring
blah 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 an Eta Carnet. Nah, the sentence describes acquiring something, teman-teman. Apa yang being acquired di sini? Document. A document kan, berarti yang pilihannya semuanya a document. Kelihatan. Oke, the words after the noun document berarti harusnya bisa mendeskripsikan dokumennya sendiri. Berarti kita pakai reduced. Kita di sini pakai reduced adjective clause. Nah, full clause-nya teman-teman adalah a document gitu ya, which is called Eta Carnet gitu ya. Baru bla 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 bla. Nah, untuk reduce ini kita tinggalin apa teman-teman? Kita tinggalin aja dokumennya, nggak usah lagi gitu ya. Which is aja langsung teman-teman. Berarti which is called gitu ya. Nah, kalau misalnya teman-teman nggak mau di sini kan nggak ada pilihannya which is gitu ya. Jadi teman-teman harusnya hapus which is-nya aja karena dia menggantikan which is-nya. Jadi a document called Eta Carnet gitu ya. Kenapa called Kak? Kenapa bukan calls? Karena document itu dinamain, bukan menamakan dirinya sendiri ya teman-teman. Berarti yang sering kita sebut dengan gitu ya, disebut. Nah, called, jadi a document called ya teman-teman. Excellent work ya teman-teman sekalian. Ini kunci jawabannya. Kalau teman-teman mau latihan lagi, jangan lupa kerjain dulu sendiri, baru baru kita run through di sini ya. Nah, kita kembali ke recap of the main rules-nya teman-teman. Untuk mengurangi clause atau reduce a clause, you are essentially removing the subject and a be verb. Kalau tidak ada be verb-nya, teman-teman bisa kurangin subjeknya dan konektornya untuk adjective clause dan mengubahnya dengan verb ing, teman-teman. Untuk adjective clauses sendiri, this only works jika konektornya adalah subjeknya, teman-teman. Untuk adverb clauses, this only works jika subjek dari kedua klausanya sama ya teman-teman ya. Jadi jangan lupa dia harus sama. Kuncinya dalam hal ini adalah mengenali bentuk ing atau aktifnya dan ed atau verb 3-nya pasifnya gitu ya, sebagai klausa yang sudah diringkas atau diperpendek atau dikurangi gitu ya. If you see these forms, teman-teman cek lagi jika mereka sebenarnya udah bisa correctly modify a noun atau bisa connect ke klausa utamanya. Jadi teman-teman harus identify dulu klausa utamanya juga. And that's the wrap teman-teman on reduced clauses atau reduced clauses ya. This is a challenging topic, tapi teman-teman bisa review your notes, practice ya. Thank you for your incredible attention today, dan aku juga mau berterima kasih kepada para donatur Let's Study yang sudah membiayai produksi materi ini. StudyMates, ingat selalu bisa mereview kembali bahan pelajaran textbook, catatan, latihan soal pada link di description box. Let's Study juga menyediakan playlist YouTube khusus buat pembelajaran teman-teman loh. Jadi jangan lupa untuk dicek ya StudyMates. Nah, StudyMates juga bisa support Let's Study dengan berdonasi seikhlasnya. Selain donasi dalam bentuk uang, StudyMates juga bisa share platform Let's Study kepada teman sekitar atau membagikan info platform Let's Study ke social media StudyMates. Ayo, jangan lupa juga untuk follow akun sosial media Let's Study di Instagram, Twitter, dan TikTok agar selalu mendapatkan update konten bermanfaat lainnya. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Semangat terus. Thank you once again, I'm Akbar and see you on the last class of structure. Bye-bye.